Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, jumpa lagi bersama saya Ani Fauzia. Kali ini kita akan bicarakan tentang organ yang sangat penting di tubuh kita. Kita akan bicarakan tentang fungsi ginjal. Kita akan bicarakan tentang makanan dan minuman yang aman kita konsumsi agar ginjal kita senantiasa sehat. Dan kita akan bicarakan tentang apa-apa yang harus menjadi perhatian kita agar ginjal kita tidak rusak. Oleh karenanya, kita akan cermati bersama-sama ya paparan kita kali ini. Silakan untuk mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ani Fauzia, dosen Poltekkes Kemenkes, Semarang, Prodi D3 Keperawatan Tegal. Kali ini saya akan bersama-sama adik-adik semua nih ya belajar mengenai ginjal, fungsinya, dan aktivitas apa yang bisa mencegah terjadinya penyakit gagal ginjal. Jadi adik-adik ya, kita bisa mencegahnya loh dari sekarang ya supaya tidak terjadi penyakit gagal ginjal ke depannya ya. Saya sudah menyiapkan slide-nya untuk membantu kita belajar bersama ya. Jadi saya buka dulu slide-nya. Ya, kita akan mempelajari organ ginjal dan fungsinya terlebih dahulu. Jadi apa itu ginjal? Ginjal itu adalah organ penting. Organ penting, jadi organ vital dari tubuh kita. Bentuknya itu seperti kacang merah. Jadi kalau kacang dikelupas ya kulitnya kan berbentuknya seperti warnanya merah ya. Nah itu mirip kacang merah kecil. Di mana letaknya? Letaknya di belakang tubuh kita, di bawah tulang rusuk. Jadi kalau orang Jawa bilang boyok ya, itu di belakang ya dari tubuh kita, tepatnya adalah di bawah tulang rusuk. Apa saja bagian-bagian dari ginjal? Yang bagian paling luar ini namanya korteks. Jadi tempat penyaringan awal dari darah yang masuk ke ginjal itu melalui korteks dahulu. Kemudian masuk ke dalam, itu di bagian tengah adalah medula. Ya, ini bagian medula. Bagian medula ini bagian yang menjaga homeostatis dari tubuh kita, khususnya dalam pengaturan keseimbangan cairan, elektrolit ya, serta produksi urin yang sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah disaring, ini akan menuju ke pelvis. Pelvis ini tempat urin dikumpul. Apa fungsinya? Fungsi ginjal yang pertama adalah mengeluarkan sisa-sisa produk dari tubuh. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu kan nanti zat-zat gizinya akan melewati darah, akan sampai ke pembuluh darah dan kemudian akan menuju ke ginjal ya. Nah, di ginjal ini produk sisa dari tubuh itu akan disaring dan dibuang berbentuk urin. Yang kedua, itu menyeimbangkan cairan tubuh. Jadi kalau cairan tubuh kita udah berlebih, nanti akan dikeluarkan oleh ginjal. Yang ketiga, memproduksi sel darah merah. Tepatnya menstimulasi ya produksi sel darah merah. Jadi produksi sel darah merah itu kan ada di sumsum tulang belakang. Nah, ginjal itu memproduksi hormon eritropoietin yang menstimulasi sumsum tulang belakang kita itu memproduksi sel darah merah sehingga kemudian cukup nih sel darah merah kita ya. Kalau ginjal
itu rusak ya berarti tidak ada yang menstimulasi untuk sumsum darah sumsum tulang belakang memproduksi sel darah merah. Kita akan pucat, lemas, dan tidak berenergi. Yang keempat, ginjal mengatur tekanan darah dan menyaring 150 liter darah per harinya loh. Bayangin aja 150 liter darah per harinya itu disaring oleh ginjal. Dan kemudian kalau sudah bersih, darah itu akan kembali lagi ke tubuh kita dalam kondisi yang sudah bersih dari sampah, ya, dari limbah. Yang kelima, itu mengaktifkan vitamin D untuk kesehatan tulang dan gigi. Bagaimana ginjal itu bekerja? Jadi ginjal bekerja itu darah masuk ke ginjal. Nah, darah masuk ke ginjal ini kan melalui pembuluh darah ya. Kemudian setelah masuk, maka di dalam ginjal akan dilewatkan ke korteks dan medula ya. Di situ ada proses penyaringan. Penyaringan dari limbah dan kelebihan air. Nah, nanti kalau airnya lebih, akan dikumpulkan bersama dengan zat-zat sampah atau limbah-limbah yang sudah disaring dari darah. Bersama urin ya, bersama air yang lebih itu ya, berbentuk urin. Kemudian darah yang sudah bersih melalui proses penyaringan itu kan kembali lagi ke tubuh kita ya, digunakan oleh tubuh kita kembali. Jadi mengapa penting? Karena ginjal membantu tubuh kita tetap sehat. Menghindari ya penumpukan limbah. Limbah-limbah berbahaya itu akan dibuang oleh ginjal dan kemudian tubuh kita darahnya bersih kembali. Menjaga keseimbangan dari cairan yang berlebih sehingga tidak menumpuk di tubuh kita. Ya demikian juga gitu ya. Ini akan membuat stabil ya tekanan darah kita. Karena tidak ada penumpukan berlebihan di tubuh kita cairannya. Jadi penting kan membantu kesehatan tubuh kita sehingga dari sekarang kita harus berpikir ya hati-hati ya dalam menjaga pola makan kita ya supaya ginjal kita itu tidak terlalu berat untuk melakukan pekerjaannya dalam menyaring zat-zat sampah. Jadi siapa lagi nih yang sayang dengan ginjal kita? Kita sendiri ya. Jadi jaga ya ginjal kita dengan bagaimana dengan cara kita hidupnya, pola hidupnya harus sehat. Bagaimana menjaga hidup sehat? Dengan mencegah terjadinya penyakit gagal ginjal sejak dini. Ya kita pelajari bareng-bareng, ayo. Sekarang kita bahas pentingnya dahulu ya. Jadi kalau pentingnya kok mengapa penting ya? Kenapa sih penting? Penting banget ya. Bayangkan aja, ginjal kita itu seperti filter air minum. Nah kalau filternya itu kotor, bahkan rusak ya, maka air yang disaring bersih tidak? Nah begitu juga dengan ginjal kita. Mereka berdua ya kan kiri nih ginjal kita itu kan keras kerjanya. Kalau banyak racun-racun ya toksik yang kemudian harus disaring oleh ginjal kita supaya kitanya tetap sehat kan. Nah, mari kita lihat kembali gitu ya. Bagaimana sih kenapa kok harus dijaga? Sebab penyakit gagal ginjal ini penyakit yang serius. Sekarang itu banyak loh ya anak-anak yang masih kecil udah mengalami gagal ginjal dan kemudian harus cuci darah ya. Dan kemudian ginjalnya harus digantikan oleh mesin. Ini kan serius banget ya kalau kemudian tidak kita cegah ya. Masih penyakit gagal ginjal kronik itu bagaimana yang terjadi di ginjal? Ginjal mengalami penurunan fungsinya, bahkan tidak berfungsi.
Yang kedua, penurunan fungsi ini berarti kan sakit nih ya, sakitnya nih ginjal ini ya, itu makin parah. Ini yang disebut dengan progresif, makin parah. Yang ketiga, lama berlangsungnya. Kalau kita bandinginnya dengan kita sakit batuk pilek, kan seminggu aja sudah rasanya lama nggak sembuh-sembuh ya. Kalau sakit ginjal kronik, ini lama. Ya, nggak sembuh-sembuh, iya, nggak sembuh-sembuh ya. Kenapa? Karena memang irreversibel, tidak dapat dikembalikan lagi menjadi ginjal yang normal. Kalau tadi kita batuk pilek, kita sembuh ya, kemudian kita menjadi sehat lagi, bernafas menjadi baik lagi ya, eee tidak sesek lagi ya, paru-paru kita menjadi baik lagi setelah diobati. Tapi kalau gagal ginjal tidak demikian. Ketika sudah rusak, maka dia irreversibel. Apa itu irreversibel? Tidak dapat dikembalikan lagi menjadi ginjal yang normal. Ya, jadi serius banget ya penyakit ini. Tanda-tandanya apa? Ya, kita belajar ya. Yang pertama itu adalah kaki, tangan, wajah itu terlihat lebih besar. Jadi lebih besar kenapa? Karena ginjal tidak mampu lagi ya membuang kelebihan cairan. Sehingga numpuk di tubuh, maka tubuh kita kemudian bengkak-bengkak. Yang kedua, rasanya nggak enak perutnya, mual, muntah ya. Yang ketiga, kencingnya lebih sedikit. Jadi kencingnya sedikit, ginjalnya rusak tadi ya, tidak bisa membuang cairan yang berlebih maupun zat-zat sampahnya. Jadi kelihatan, akan dilaporkan ya, kencingnya lebih sedikit. Yang keempat, tubuhnya cepat lelah, bermain sebentar udah lelah ya. Yang kelima, tidak nafsu makan, ya tidak enak makan, tidak ada nafsu makan. Penyebab penyakit gagal ginjal ini, pola makan yang buruk. Apa itu pola makan yang buruk? Terlalu banyak garam, terlalu banyak gula, ya, terlalu banyak lemak. Kemudian kurang minum, tidak cukup minum air putih. Sukanya air yang berwarna, padahal kadang air yang berwarna ini ya mengandung lebih banyak gula, ya ada di sirup gulanya banyak ya, ada di minuman-minuman, yang kita beli cepat ya, yang sekarang marak gitu ya, di kafe-kafe ya, atau di jalan ya, itu banyak menawarkan makanan yang, manis ya, yang berwarna. Sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi terlalu banyak gula ya. Yang ketiga, obat yang dikonsumsi tanpa resep. Jadi sembarangan minum obatnya. Ya inginnya cepat sembuh, tapi kemudian tidak ke dokter, ya tidak periksa, tapi, makan minum obatnya sembarangan ya, sesuka-sukanya kita. Ya ini juga akan mengganggu ginjal ya. Dan yang terakhir penyebab gagal ginjal ini adalah penyakit lain sebelumnya. Eee, banyaknya Kebanyakan itu adalah diabetes dan si baik, makanan tidak sehat untuk ginjal. Apa tadi? Banyak garam. Nah, biasanya kita nggak sadar ketika kita terlalu banyak, eee, ngemil ya. Nah, ini kan kriuk-kriuk, ini rasanya asin ya, enak ya, gurih ya, tapi ternyata kita nggak sadar bahwa itu melebihi dari jumlah yang harusnya gitu ya, ginjal kita mampu untuk, melakukan kegiatan filtrasi ini. Eee, Terlalu banyak tapi kita nggak sadar, ya karena kita ngemilnya terusan gitu ya, rasanya enak, gurih, dan ini kan biasanya kalau kita lihat kemasan-kemasan yang ada di toko atau di warung, yang memang ada nilai gizinya, kita bisa cek gitu. Tetapi kalau kemudian kita beli di warung yang tidak ada kemasan nilai gizinya, semau-semau kita gitu ya, kita tidak sadar ya, ternyata kita udah sekilo ya, habis, setengah kilo habis ya. Makanan yang, ada mengandung garam ya.
Kemudian yang kedua adalah makanan manis yang terlalu banyak bisa bikin tubuh kita menjadi gemuk, obes ya, dan ginjal juga berat kerjanya. Kadang juga sama ya tadi, makanan yang mengandung nilai gizi itu bisa kita baca. Nih kita hari ini itu udah kelebihan nih gulanya. Tetapi kalau kita belinya di warung yang tidak ada nilai gizinya, kemasannya nggak ada gitu, plastikan saja gitu, apa yang terjadi? Tidak sadar kalau ternyata kita sudah berlebihan ya konsumsi gulanya. Tiga, makanan, berlemak. Ini ada di mana nih makanan berlemak nih ya? Ada di gorengan ya. Baik, kita lanjutkan lagi ya, maaf ya. Bagaimana standarnya? Ya, jadi standar konsumsinya mari kita cermati bareng ya, supaya kita mulai dari sekarang sadar, kita sudah berlebih belum gitu, eee, konsumsi gulanya, garamnya, dan lemaknya. Yang pertama, gula. Gula ini ada di sirup, di madu, di es krim, di selai, di nasi ya, makanan, pokok kita harian ya, di roti, di kentang, di bihun, di mie, di tepung ya, itu ada tuh gulanya. Ternyata maksimalnya itu hanya 4 sendok makan maksimalnya. Nah bayangin aja, kalau kita, konsumsinya sudah pagi-pagi, eee, minum teh hangat, sudah 2 sendok ya, 1 gelas ya, 2 sendok makan, gula ya, di 1 gelas ini. Nanti siangnya lagi, ya. Kadang kita pulang dari sekolah haus, ya, kemudian kita mampir dulu nih di tempat-tempat ya, eee, banyak ya sekarang di jalan ya, yang ngejual teh, es teh, ya, ukuran jumbo, ya, es teh manis ya, atau jus ya. Nah, jus ini buahnya sehat, tapi gulanya berapa sendok coba ya dalam satu bisa aja 2, berarti sudah lebih ini, gula yang kita konsumsi hari itu, belum lagi di jajanannya. Nah, hari ini kita udah ada ya, belajar bersama, pelajaran bagaimana kita dalam satu hari hanya perlu 4 sendok makan. Garam, garam itu maksimalnya adalah 1 sendok teh, bukan 1 sendok makan, 1 sendok teh, 2000 miligram. Nah, ini terdapat di kecap, saus, mie instan, margarin, mentega, keju, ikan asin, ya, dan cemilan-cemilan tadi, cemilan kriuk-kriuk yang rasanya asin. Nah, sekarang kalau kita ingin belajar ya, 1 sendok teh itu ya, kita berlebihkan setiap harinya. Wah, kita godok ya atau goreng ya, kita akan bikin mie goreng. Nah, maka kalau kita lihat nih ya di kemasan mie goreng saja, contoh nih, mie goreng apa kesukaannya, ya itu nanti ada, nilai gizinya ya, ada bagian belakangnya. Nah, ada nilai gizi dan di situ tampak garam. Contohnya ada yang kemudian, menyebutkan garamnya itu sudah 860 miligram. Jadi baru sekali saja kita makan mie goreng instan, itu sudah separuhnya dari standar garam sudah dikonsumsi oleh kita. Padahal kemudian kita makan kriuk-kriuk yang rasanya gurih asin ya. Belum lagi kemudian, kita juga ya makan dari makanan pokok yang rasanya juga, ada garam, ada rasa asinnya. Berarti berlebih dong setiap harinya.
Nah, dari sekarang kita harus mulai ya, ukur, mengukur garam kita sudah cukup belum ya. Kalau sudah cukup, berhenti dong ya untuk mengkonsumsi makanan-makanan yang garamnya berlebih. Ya hari itu berhenti dulu, nanti kemudian esok lagi kita makan makanan ya yang mengandung garam dengan tadi standarnya berapa? 1 sendok teh saja. Nah, lemak, berapa kebutuhan lemak dalam setiap harinya? Itu 5 sendok makan. Nah, 5 sendok makan itu ada di mana nih? Bukan hanya ada di gorengan, tetapi sudah ada lemak itu di daging, ya, di minyak kelapa ya berarti yang untuk gorengnya ya, ada di susu, dan ada di makanan olahan yang, seringkali kita konsumsi kan, sosis, nugget ya, belum kemudian kerupuk-kerupuk, ya itu juga mengandung lemak. Kebutuhannya sendok makan saja. Padahal kemudian dari pagi ya sampai ke malam, kita terkadang tidak menyadari sudah berlebih dari mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak ini. Jadi saya ulang, gula itu maksimalnya 4 sendok makan, garam hanya 1 sendok teh, dan lemak hanya 5 sendok makan. Nah, berikutnya tadi kan penyebab dari gagal ginjal kurang minum ya. Nah, mulai dari sekarang kita ayo minum air. Nah, ini kampanyenya begitu ya, Amir, ayo minum air. Air apa nih yang bagus? Air putihnya dibanyakin. Ya, sebab kalau air berwarna biasanya itu disediakan, disajikan ya, dijual itu sudah beserta dengan gula ya. Nah, gulanya nanti berlebih dong ya kalau airnya berwarna. Nah, sekarang apa sih gunanya kalau kita minum air cukup dalam sehari? Yaitu 8 sampai 10 gelas ya per harinya. Gelas di belimbing ya, ukurannya itu. Nah, 8 sampai 10 gelas per harinya ini kalau kita konsumsi ya dengan teratur, maka akan membantu mencegah dehidrasi. Menjadi fokus nih pikiran kita. Jadi kalau belajar nih kita kok agak lemot nih, minum kita. Nah, nanti kita akan jadi fokus kembali. Membantu menjaga berat badan, sehingga kita nggak merasa ingin makan terus ya, karena kita udah, mendahulukan minumnya. Jadi perut kita nih udah terisi minum, akhirnya tidak terlalu ingin ngemil. Meningkatkan kesehatan kulit. Jadi siapa nih yang ingin kulitnya tetap cerah ya, maka perbanyak minum air putih ya, standarnya 8 sampai 10 gelas per hari. Nah, berikutnya bagaimana mencegah penyakit gagal ginjal adalah dengan tidak mengkonsumsi obat sembarangan ya. Dikit-dikit sakit, minum obat ini, apalagi dikasih info sama temennya. Nih kalau minum obat ini gitu ya, makan. Maka tinggal beli sendiri ya tanpa ke dokter, apa yang terjadi? Ginjal kita akan bekerja, akan membuang racun-racun yang tidak dibutuhkan oleh tubuh kita kan. Jadi lebih berat lagi kerjanya. Makanya dokter ini menyampaikan nih ya konsumsi obat tanpa resep ini menjadi penyebab ya meningkatnya risiko gagal ginjal ya. Mereka-mereka yang sakit dan kemudian dirawat di unit dialisis itu dilaporkan salah satunya adalah meningkatnya kejadian resiko pasien ya yang dirawat di unit dialisis adalah minum obat sembarangan ya, suka-sukanya ya tanpa resep atau tanpa periksa ya ke dokter. Apa penyebab penyakit gagal ginjal? Dari penyakit
sebelumnya itu adalah penyakit diabetes, penyakit hipertensi. Jadi 2 penyakit ini harus dikontrol, jangan dibiarin aja nanti sembuh sendiri, itu tidak demikian ya. Tetapi, ini diinformasikan juga ya ke keluarga, kalau ada nih keluarga yang mengalami penyakit hipertensi, mengalami penyakit diabetes, diinformasikan ya adik-adik ya, harus dikontrol, supaya apa? Supaya ginjalnya tidak berat dalam melakukan kegiatan filtrasi. Dikontrol ya supaya diabetesnya itu, terkontrol dan jadi, ka eee menjadi normal kembali ya kadar gula dalam darahnya, termasuk juga hipertensi juga begitu. Dikontrol ya supaya tekanan darahnya itu menjadi normal, ya. Berikutnya penyebabnya adalah terlalu banyak konsumsi obat, ya termasuk ini yang sering banget itu adalah pereda nyeri. Nyeri dikit, ya minum obat, nyeri dikit minum obat. Padahal mungkin saja gitu ya tidak perlu diberi obat dahulu, hanya cukup dengan istirahat, baring gitu ya, tidur gitu udah reda nyerinya. Nah ini apa-apa minum obat nyeri ya, sehingga ini juga menjadi penyebab penyakit gagal ginjal. Berikutnya ini narkoba, psikotropika, ini jangan sampai ya kita, coba-coba ya dengan narkoba. Jangan coba-coba ya, ingin kemudian seperti apa sih gitu ya, eee, kenapa kok orang itu pada kena narkoba gitu. Nah, kita nggak usah lagi ya berpikir untuk mencoba. Ini juga akan menjadi penyebab, penyakit gagal ginjal, ya. Termasuk merokok. Nah, jadi stop merokok nih, ya karena merokok ini itu akan menyebabkan pembuluh darah itu banyak racunnya ya. Nah, apa yang terjadi berikutnya tekanan darah juga itu akan naik ya, karena tadi pembuluh darahnya kan menyempit. Mmm, banyak plak-plak dari sisa, sampah nikotin ya, yang tidak berguna, ketika kita merokok, itu akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah dan menyebabkan tekanan darah menjadi tinggi, ya. Berikutnya memang sakit di ginjal itu sendiri, ya, karena ada infeksi atau radang pada ginjal ya, sehingga menyebabkan ginjal ini menurun fungsinya. Dan ada faktor memang yang tidak bisa diubah, ada riwayat keluarga dari penyakit gagal ginjal yang diderita oleh, keluarga sebelumnya ya, eee, kemudian kelahiran prematur ya, atau ada trauma, karena trauma misalnya kecelakaan yang menyebabkan ginjal menjadi rusak ya dan, penyakit tertentu. Nah, jadi setelah kita sudah belajar mulai dari awal ya kita belajar tentang ginjal, organnya, fungsinya, dan kemudian apa-apa yang bisa kita lakukan ya untuk mencegah ya terjadinya gagal ginjal. Mari kita mulai dari sekarang, eee, berusaha untuk hidup sehat, untuk ginjal kita yang sehat. Saya tadi menyebutkan kalau kita sayang ya terhadap ginjal kita itu, maka usaha kita itu adalah mulai dari sekarang melakukan upaya, yang baik untuk ginjal kita. Tidak ada yang bisa menyayangi ya ginjal kita kecuali kita sendiri. Jadi kita nggak bisa mengandalkan orang lain ya untuk menyayangi ginjal kita. Sehingga kita sendiri yang harus, mencegah ya beberapa aktivitas yang memperberat, kerja ginjal kita. Apa, hidup sehat ya untuk menjaga ginjal kita sehat-sehat. Minum air cukup. Minum air cukup, minum air putih, banyakin minum air putih ya. Sekali waktu memang kita ingin ya minum yang
berwarna ya, rasanya seger, rasanya, enakan ya. Sekali waktu boleh aja, tetapi tadi syaratnya kita sudah mulai ya mengukur, menakar ya, apakah kita sudah cukup gula hari itu? Kalau sudah cukup, stop dong ya, tidak kemudian membiarkan kita, minum dengan berwarna ya, berasa gitu ya, sembarangan ya tanpa kurang. Yang kedua, makan rutin ya setiap hari, sayur dan buah. Berapa kita sudah, makan sayur dan buah hari ini? Ya, WHO menetapkan konsumsi sayur dan buah itu 5 porsi, ya per harinya. Jadi sayur dan buah ini kan, bisa menjadi, saling menukar ya. Jadi sayur bisa ditukar buah, buah bisa tukar sayur gitu ya. Nah, WHO menetapkan seharinya harus, 5 porsi yang kita konsumsi. Nah, kita udah makan buah berapa hari ini? Ya, eee, kita perlu loh ya untuk menyayangi ginjal dengan kita kurangi konsumsi yang tidak bermanfaat dan diganti dengan konsumsi yang bermanfaat ini ya, buah ini. Kadang kita kebanyakan, beli kuota ya, kan bisa diganti dengan untuk beli buah. Ini yang merokok nih, yang merokok ya. Rokok ini kan juga, kita ganti uang untuk beli rokok dengan untuk beli buah. Baik, berikutnya adalah tadi kurangi lemak, gula, dan garam. Apalagi makanan yang lemaknya tinggi. Kita harus hindari. Stop rokok. Nah, ini kalau yang sudah kandung rokok gimana? Berhenti ya, pelan-pelan, kurangi jumlahnya dan kemudian lama-lama kita akan stop rokok. Demi ginjal kita sehat, demi jantung kita sehat, ya, demi tubuh kita sehat. Terakhir, istirahat cukup dan olahraga rutin. Sebab fungsi ginjal kita akan bagus itu tatkala kita tidur cukup. Nah, kalau kita banyak begadang, ginjalnya ikut dipaksa kerja ya, menyertai begadangnya kita. Kapan ginjalnya akan istirahat ya, kalau kemudian diforsir terus dengan kita begadang ya. Jadi stop begadang, istirahat cukup, kita mulai ya tidurnya dicukupin. Jam 10 sudah harus tidur kita ya. Kalau dipaksa, kita begadang, maka ginjal juga akan menyertai ya, kita, dia tidak bisa bekerja optimal, justru dia akan, menyertai kita untuk memenuhi kebutuhan kita dengan kerja juga di malam hari tuh ginjalnya. Berikutnya adalah olahraga rutin. Nah, kalau ini olahraga rutin, ya setiap hari setengah jam, kita jalan aja ya ke sekolah gitu ya, kayak yang lagi viral. Jalan ke sekolah itu, setengah jam, nah itu bagus ya untuk semua organ tubuh kita ya, bukan hanya ginjal. Demikian saja apa yang sudah kita pelajari hari ini. Mudah-mudahan ini meningkatkan kesadaran kita untuk menjaga ginjal kita tetap sehat dan kemudian kita bisa tercegah dengan pola hidup yang sehat ini, kita tercegah dari penyakit gagal ginjal yang penyakit sangat serius ya. Demikian saja mudah-mudahan bermanfaat. Kita akan berjumpa lain waktu ya insyaallah. Mudah-mudahan kita akan bersama lagi belajar di hal-hal yang bermanfaat kembali ya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.